Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pablina Aksaria dengan NIM S1S1220096. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video, di mana tugas video ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah komputer PC, di mana untuk instruksi tugasnya itu adalah menjelaskan dan mengimplementasikan codingan yang berada di halaman 34 sampai dengan 52. Nah, untuk materinya itu dapat diakses di Classroom, di textbook yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian untuk mempermudah saya, di sini saya telah menerjemahkan halaman 34 sampai dengan 52 agar mempermudah saya dalam menjelaskan tugas saya. Oke, baik. Yang pertama di sini kita mulai dari halaman 34, di mana halaman 34 ini ada reading, writing of video file atau membaca, menulis video file. Nah, OpenPC ini menyediakan dua kelas penting, yaitu Video Capture dan Video Writer, yang mendukung berbagai format file video. Format yang didukung bisa berbeda-beda tergantung pada sistem operasi dan konfigurasi build OpenCP. Namun, biasanya format APA selalu didukung. Dengan metode read, sebuah objek video capture dapat digunakan untuk mengambil frame baru secara berulang sampai akhir dari file video. Nah, setiap frame yang dibaca merupakan gambar dalam format BGR atau blue, green, red. Selanjutnya beralih ke halaman 35, di mana di sini kita akan diberi contoh codingan untuk membaca dan menulis file video, di mana di sini sebuah citra image dapat dikirimkan ke metode write dari kelas video writer yang akan menambahkan citra tersebut ke file video. Berikut contoh kode yang membaca frame dari satu file APA dan menuliskannya ke file lain dengan encoding YUP. Nah, di sini untuk codingannya langsung saja kita coba untuk codingan yang pertama. Di sini yang pertama kita lakukan adalah import. Kita harus mengimport terlebih dahulu CV2 atau OpenCV-nya. Kemudian selanjutnya sini kita buat Oke, setelah mengimport OpenCV yang digunakan untuk memproses citra dan video, selanjutnya di sini kita membuat objek video capture untuk membuka file video yang akan dibaca. Video untuk membuka file video yang akan dibaca. Oke, sama dengan untuk codingannya bisa kita lihat di contohnya yang ada di buku. Di sini langsung saja kita kopikan codingannya agar cepat, dan setelah itu baru kita jelaskan. Oke. Kita coba. Kita coba jalankan dan berhasil ya. Kemudian di sini saya akan jelaskan sedikit untuk codingannya. Di sini bisa dilihat import CP itu ini menginfor pustaka OpenCV yang digunakan untuk memproses citra dan video. Kemudian di situ ada video capture sama dengan CV2, video capture my input API itu membuat objek video capture untuk membuka file video yang akan dibaca. Kemudian fungsi CV2 video capture itu dalam kurung itu bisa menerima nama file video seperti ini, contohnya my input with API. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada APS sama dengan video capture get. Nah, itu mengambil jumlah frame per detik. Nah, FPS ini adalah jumlah frame per detik dari video import. Nah, properti CV2 yang CAP PROP FPS ini menyimpan informasi berupa banyak frame yang ditampilkan dalam 1 detik. Kemudian selanjutnya di sini ada size. Nah, mengambil ukuran setiap frame lebar kali tinggi dalam pixel video. Dimana di sini yang width itu adalah lebar frame, kemudian yang height itu adalah tinggi frame. Kemudian
Selanjutnya di sini ada video writer sama dengan CV to video writer. Itu membuat objek video writer untuk menyimpan video baru. Penjelasannya itu di sini my output API itu nama file untuk video baru. Kemudian di situ ada CV to video writer Ford CC I420 itu menentukan kodek video yang digunakan untuk menyimpan. Nah, di sini YUV format tanpa konversi. Kemudian EPS tadi jumlah frame per detik, kemudian size ukuran. Oke, itu saja. Kemudian di sini ada success frame sama dengan video capture rate. Itu adalah membaca satu frame pertama dari video input. Nah, fungsi read di sini adalah mengembalikan dua nilai. Sukses true jika pembacaan berhasil, false jika tidak. Nah, frame ini isinya gambar nampy array dari frame tersebut. Kemudian di situ ada while sukses. Nah, selama sukses sama dengan true, artinya masih ada frame yang bisa dibaca. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita masih di halaman 35. Di sini juga di halaman 35 itu, jika kita ingin menulis video dengan kodek tertentu, OpenCV menyediakan, ini sudah ya tadi, penjelasannya itu yang untuk video writer for CC untuk menentukan kode 4 karakter. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengambilan gambar dari kamera, kita menggunakan kelas video capture. Namun kali ini bukan dengan nama file video, melainkan dengan nomor kamera. Biasanya 0 untuk kamera utama. Nah, kalau tadi kan dari file video, nah ini langsung dari, ini dengan nomor kamera. Oke, untuk codingannya bisa langsung kita coba. Di sini dia menggunakan kamera capture, karena dia bukan file video lagi, tapi dari kamera. Nah, ini bisa dilihat juga 30 detik, 30 ini sama dengan frame per detik. Kita coba ya. Oke, sebentar. Oke, berhasil. Itu untuk codingan yang kedua. Kemudian selanjutnya kita pindah ke halaman 34. Nah, di halaman 34 ini menampilkan video secara langsung. Kita dapat menampilkan video dari kamera secara langsung di jendela OpenCV sambil menunggu pengguna menekan tombol tertentu. Nah, di sini kita coba dulu kodenya ya. Mungkin kenapa ya videonya, atau mungkin karena saya lagi membuat video di laptop saya atau kameranya sedang menyala, jadi mungkin kameranya tidak keluar. Seharusnya di sini itu ada kamera yang keluar dan kita bisa keluar dari kamera tersebut jika menekan tombol escape. Tapi berhasil ya, kita jelaskan saja codingannya. Coba kita jelaskan codingannya. Nah, kode ini kan seperti tadi yang saya bilang tuh untuk menampilkan tampilan kamera webcam secara langsung di jendela OpenCV dan berhenti jika kita menekan tombol escape atau mengklik kiri di mouse jendela. Nah, import CV itu sudah kita tahu penjelasannya tadi. Kemudian di situ ada klik sama dengan files, yaitu membuat variabel global clickcat dengan nilai awal files. Variabel ini itu berfungsi sebagai penanda flag untuk mendeteksi apakah pengguna sudah mengklik kiri atau belum. Nah, kemudian di situ ada dev on mouse. Nah, dev on mouse ini itu kita mendefinisikan fungsi
definisikan membuat function ya. Kita mendefinisikan fungsi callback mouse bernama onMouse. Penjelasan argumennya itu event di sini ada event, bisa dilihat event ini jenis aksi mouse yang akan terjadi, klik, lepas, geser, dan lain-lain. Kemudian ada XY, posisi kursor saat event terjadi. Kemudian ada flex, tombol atau kondisi tambahan, misalnya tombol kontrol atau shift. Kemudian ada param atau parameter tambahan, itu opsional ya. Nah, jika event yang terjadi adalah klik kiri dilepas, CV event L button up, maka variabel klik diubah menjadi true, artinya pengguna telah melakukan klik kiri dan program nanti akan keluar dari looping. Nah, di sini ada kamera capture. Nah, kamera capture ini fungsinya untuk membuka koneksi ke kamera utama, biasanya webcam laptop. Nah, kemudian ada CV name window. Nah, ini tuh fungsinya membuat jendela tampilan video dengan nama My Window. Jendela ini akan digunakan untuk menampilkan gambar atau frame dari kamera. Kemudian ada CV set mouse callback, My Window on mouse. Nah, menghubungkan fungsi on mouse dengan jendela My Window yang tadi ya. Kemudian artinya setiap kali ada event mouse klik geser di jendela tersebut, fungsi on mouse akan otomatis dijalankan. Kemudian di sini ada print, tekan tombol S untuk keluar, menampilkan pesan di terminal sebagai bentuk petunjuk kepada pengguna bahwa keluar akan dilakukan dengan menekan tombol escape. Kemudian di sini ada sukses frame kamera capture, seperti tadi yang telah saya jelaskan, itu membaca satu frame pertama dari kamera. Kalau yang sebelumnya kan membaca satu frame pertama dari video. Nah, kali ini membaca satu frame pertama dari kamera. Kemudian di sini ada juga while. Nah, while ini untuk loopingnya, itu loop utama program berjalan selama kamera masih memberikan frame sukses sama dengan true, tidak ada tombol yang ditekan. Nah, dan pengguna belum klik kiri. Nah, jadi selama belum ada yang ditekan, loopnya itu akan otomatis terus berjalan. Oke, selanjutnya kita pindah ke halaman 36. Oh iya, 36, 37 sudah ya tadi untuk penjelasannya. Kemudian di bagian 38 menangani event dan keyboard, key to break escape ditekan. Ini sudah. Kemudian kita pindah di halaman 41. Nah, halaman 41 ini ada menyimpan citra dari kamera. Untuk mengambil satu foto dari kamera dan menyimpannya sebagai file. Kita masuk ke codingan berikutnya, yaitu halaman 41, menyimpan citra dari kamera. Karena untuk satu codingan tadi ini penjelasannya itu berhalaman-halaman dan sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita coba. Sepertinya ini halamannya teracak atau kurang. Intinya saya akan menjelaskan sesuai codingan saja. Nah, ini selanjutnya ada codingan menyimpan citra dari kamera. Nah, kita jelaskan dulu untuk codingannya. Oke, kita jelaskan. Nah, berikut untuk penjelasannya itu di sini bisa dilihat ada kamera capture seperti tadi yang saya jelaskan, ini membuka koneksi ke kamera utama atau webcam kita. Kemudian selanjutnya di sini ada sukses kamera rate. Kemudian
kemudian di sini ada di sini ada if sukses. Nah, jika kamera berhasil mengambil gambar atau sukses true, maka frame yang diambil akan disimpan ke dalam file gambar dengan nama hasil JPG. Kemudian di sini ada fungsi I'm right, itu menulis atau menyimpan gambar dari variabel frame ke file txt. Itu ya. Kemudian selanjutnya untuk codingan selanjutnya itu ada membaca frame berturut-turut. Oke, membaca frame berturut-turut. Codingannya ini. Oke, kemudian kita jelaskan. Nah, tujuan dari program ini itu digunakan untuk merekam video dari kamera webcam selama 10 detik lalu menyimpannya ke dalam file video bernama hasil FVA. Ini. Kemudian kita coba jelaskan per baris. Nah, kamera capture tadi ini kita sudah jelaskan ya. Kemudian untuk FPS-nya ini 20 menambahkan jumlah frame per detik atau frame per second yang direkam, artinya video akan mengambil 20 gambar setiap detik. Nah, kemudian selanjutnya di sini itu juga ada pengaturan size-nya. Itu mengambil ukuran lebar dan tinggi frame dari kamera yang aktif. Kemudian di sini ada nih, di sini juga ada num frame remaining 10 fps, menghitung jumlah total frame yang direkam karena ingin mengambil selama 10 detik dan tiap detik ada 20 frame. Maka totalnya itu adalah 10 kali 20 sama dengan 200 frame. Nah, kemudian di sini ada nih, yang terakhir saya jelaskan ini kamera capture realize adalah menutup koneksi ke kamera agar kamera dilepaskan dari sistem dan tidak terkunci oleh program. Ini penting agar aplikasi lain bisa menggunakan kamera lagi. Gitu. Nah, mungkin kenapa kamera yang tidak muncul karena kamera saya telah saya gunakan di aplikasi lain, yaitu OBS untuk merekam video tugas ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke codingan semua cuma penjelasan mengenai. Selanjutnya di sini tuh ada penjelasan. Oh, masih ada codingan selanjutnya, ini kita membaca dan menampilkan frame video. Membaca dan menampilkan frame video untuk codingannya ini, kemudian kita coba lagi jelaskan. Baik, nah tujuan dari kode ini itu digunakan untuk membaca dan menampilkan video dari file ini, input API, frame demi frame menggunakan OpenCP. Nah, di sini kita jelaskan while CAP is opened. Ini memeriksa apakah video berhasil dibuka. Nah, metode is opened ini mengembalikan true jika video dapat diakses dan false jika video gagal. Selama kondisi true, loop akan terus berjalan. Kemudian di sini ada red, bisa dilihat, ada red frame sama dengan cap read, itu membaca satu frame gambar video dari video. Fungsi red ini mengembalikan dua nilai. Red true jika frame berhasil dibaca, false jika sudah mencapai akhir video atau terjadi error. Kemudian di sini saja yang belum saya jelaskan, yang ini itu ada CV2 destroy all windows. Ini menutup semua jendela tampilan OpenCP yang sebelumnya kita buka dengan I'm show.
Oke, itu dia. Kemudian selanjutnya itu ada codingan. Nah, setelah itu di sini ada penjelasan frame dan loop. Ini yang sudah saya jelaskan tadi di codingan ini. Cheprite itu mengembalikan dua nilai, red bernilai true jika berhasil, dan frame isi gambar. Kemudian fungsi mshow itu menampilkan frame ke jendela. Kemudian selanjutnya ada mengakses properti video. Objek video capture menyediakan berbagai properti video. Di sini yang pertama ada properti CV2 CAP Pro Frame Width, itu lebar frame. Kemudian ada CV2 CAP Pro Frame Height, itu tinggi frame. Kemudian ada CV2 CAP Pro PPS, frame per detik. Kemudian ada CAP Pro Frame Count, itu jumlah total frame. Kemudian ada CV2 CAP Pro Post Frame, ini nomor frame saat ini. Kemudian ada CAP Pro Post MSX, itu posisi waktu atau milidetik. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur posisi frame. Nah, kita langsung dapat berpindah ke frame tertentu dengan codingan yaitu CAP set, CAP Pro Post Frame. Nah, ini kita bisa pakai untuk lompat ke frame ke 100. Nih, codingannya saya coba. Ini untuk penjelasan ya. Nah, ini itu kita di sini kan ada 100. Ini kita pakai untuk lompat ke frame, melompat ke frame yang ke 100. Kemudian selanjutnya ada capture frame berdasarkan waktu. Seperti tadi, ini cuma contoh-contoh codingan dari properti video yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada cara menangani kesalahan pembacaan. Nah, terkadang Cheprite itu dapat gagal, misalnya video rusak atau format tidak didukung. Selalu periksa nilai red menggunakan frame. Jika red bernilai false, hentikan loop agar program tidak error. Kemudian selanjutnya ada konversi warna saat baca frame. Karena video dapat dibaca dalam format BGR, kita bisa ubah ke grayscale. Nah, ternyata bisa, dan codingannya itu seperti ini. Nah, ini codingannya untuk mengubah format. Error di sini, error di line 1. Gray. Ini ada I'm show-nya. Coba dulu. Masih error. Ya, itulah intinya, ini digunakan untuk mengubah gambar BGR ke gambar grayscale. Kemudian selanjutnya juga ada menyimpan frame tertentu ke file. Nah, jika ingin menyimpan hanya frame ke-50, nah jadi di sini juga ada caranya jika kita hanya ingin menyimpan frame tertentu. Nah, misal di sini saya ingin menyimpan frame 50 saja, kemudian frame 100 saja. Nah, itu ada caranya. Untuk codingannya itu seperti ini. Codingannya seperti ini. Mungkin kita coba jelaskan untuk codingannya. Nah, di sini bisa dilihat ada fungsi Propose frames ini kan tadi itu fungsinya itu mengatur posisi frame yang ingin diakses kan. Seperti yang contoh di atas ini, dia ingin lompat ke frame 100. Nah, kemudian kita tinggal menamakan red frame cap ini setelah posisi diatur ke frame 50. Ini kan sudah diatur ke frame 50. Kemudian dia membaca frame tersebut menggunakan ini, cap read kan. Kemudian di sini if red atau jika kita mengecek apakah pembacaan frame berhasil. Jika rednya itu sama dengan true, maka lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kemudian di sini ada I'm bright. Ini menyimpan frame ke-50 ke
file yang sudah dibaca tadi. Nah, kalau nama file hasilnya itu ada frame 50 JPG. Itu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menyimpan frame per interval. Nah, kita coba ini untuk kodenya, menyimpan frame per interval. Coba kita jelaskan codingannya. Oke. Nah, di sini ada count sama dengan 0 ini kan merupakan variabel count digunakan untuk menghitung jumlah frame yang telah dibaca dari video. Nah, dimulai dari 0 yaitu frame pertama. Kemudian di sini ada while true. Nah, while true ini kita membuat loop tanpa batas atau infinite loop. Loop ini akan terus berjalan sampai dihentikan secara manual dengan break yang ini. Kemudian di sini ada read frame, cap ini membaca satu frame dari video. Kemudian selanjutnya di sini ada if not read, mengecek apakah pembacaan frame gagal, misalnya habis, maka break. Kemudian di sini ada if count modulus 30 sama dengan 0, artinya setiap 30 frame sekali akan dilakukan satu tindakan, misalnya frame ke 0, frame ke 30, frame ke 60, dan frame ke 90. Nah, kemudian di sini CPM write frame count GPG itu menyimpan frame ke dalam file gambar hanya saat kondisi di atas terpenuhi. Kemudian sini menggunakan fstring untuk menangani file berdasarkan nomor. Kemudian selanjutnya ini ada count plus sama dengan 1, menambah nilai penghitung count setiap kali loop dijalankan, menandakan sudah berpindah ke frame berikutnya. Nah, itu dia. Mungkin itu dia untuk codingan-codingan yang dapat saya implementasikan kali ini. Tadi pertama di sini ada membaca dan menulis file video, kemudian di sini ada kemudian di codingan kedua itu ada kamera capture. Kemudian yang kedua itu ada pengaturan kodek dan kamera, kemudian ada juga menampilkan video secara langsung, kemudian ada juga kemudian ada menyimpan citra dari kamera, kemudian ada membaca frame berturut-turut, kemudian juga ada membaca dan menampilkan frame video, kemudian ada juga mengatur posisi frame, kemudian capture frame berdasarkan waktu, kemudian ada cara menangani kesalahan, kemudian ada konversi warna saat baca frame yaitu dari BGR ke grayscale, kemudian ada menyimpan file tertentu, ada juga lompat ke frame lainnya, kemudian ada menyimpan frame per internal. Nah, mungkin itu dia codingan-codingan yang dapat saya implementasikan dan jelasnya. Untuk sebagai kesimpulan di akhir, video capture kan digunakan untuk membaca video baik dari file maupun kamera, seperti tadi yang kita sudah coba implementasikan, bagaimana cara video capture digunakan dalam membaca video baik dari file sampai dengan kamera di webcam kita secara langsung. Kemudian juga ada video writer digunakan untuk menyimpan frame ke file video. Kemudian kita juga mempelajari tentang ImShow yang digunakan untuk menampilkan frame, dan WaitKey untuk menangani input keyboard. Kemudian juga ada lepas kamera dan tutup jendela setelah selesai, yaitu menggunakan release dan destroy all windows, itu menutup semua jendela. Kemudian di sini juga OpenCV mendukung beragam format video, namun konfabilitas kodek tergantung sistem operasi. Nah, mungkin
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.